Nathan Joe Aon, pemain keturunan Indonesia yang sempat dielu-elukan publik saat pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia, kini justru menjadi sasaran kritik dan hujatan dari netizen. Alasannya, Nathan jarang bermain di klubnya. Sorotan publik terhadap performa Nathan di level klub membuat banyak fans kecewa. Mereka bertanya-tanya, kenapa pemain yang tidak bermain secara reguler tetap dipanggil ke timnas? Komentar pedas pun membanjiri media sosial, mulai dari meragukan kualitas Nathan hingga mempertanyakan komitmennya pada Garuda. Namun Nathan akhirnya angkat bicara. Lewat sebuah pernyataan, ia dengan tenang menanggapi semua kritik tersebut. Jujur aja, hal-hal seperti itu udah nggak ngaruh ke saya lagi. Saya bahkan nggak baca komentar negatif, dan saya belajar buat ngeblok semua energi buruk itu, ucapnya. Pernyataan Nathan bukan sekadar pembelaan. Ia menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Fokus saya sekarang cuman ke orang-orang yang benar-benar kenal dan dukung saya. Bukan mereka yang cuman muncul buat nyebar hal-hal negatif, tambahnya. Nathan sadar, tak semua orang bisa memahami perjuangan seorang pemain di luar lapangan. Ia tahu bahwa proses adaptasi di Eropa tidak mudah. Belum lagi tekanan sebagai pemain diaspora yang harus tampil konsisten di dua dunia, klub dan negara. Meski demikian, Nathan tak lantas menyerah. Ia terus berlatih keras, fokus pada pengembangan diri, dan tetap menjaga semangat untuk membela Merah Putih. Di tengah hujatan, ia tetap mencintai Indonesia dan ingin memberi kontribusi terbaik bagi timnas. Di balik kritik, ada harapan. Banyak fans juga masih percaya bahwa Nathan punya kualitas dan potensi besar. Mereka berharap Nathan segera mendapat menit bermain lebih banyak di klub, agar bisa tampil maksimal di timnas. Kapten Jack yakin, dengan sikap dewasa dan mental baja, Nathan bisa bangkit. Ia hanya perlu waktu dan kepercayaan. Garuda tak pernah terbang sendiri, dan Nathan, meski diterpa badai, tetap ingin terbang tinggi bersama Merah Putih. Dan untuk memahami perjuangan seperti yang dilalui Nathan, kita perlu melihat lebih dalam pada kehidupan pemain diaspora. Mereka tidak hanya menghadapi kompetisi ketat di luar negeri, tapi juga harus menjaga hubungan dengan akar budaya mereka. Nathan adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa terjepit di antara dua dunia, menjadi bagian dari klub yang menuntut performa tinggi dan menjadi harapan bangsa di tanah leluhur. Tidak mudah menjadi simbol harapan jutaan rakyat Indonesia ketika kamu sendiri sedang berjuang menemukan tempatmu di klub. Tekanan media, harapan fans, dan ekspektasi Federasi Sepak Bola bisa jadi beban yang sangat berat. Namun Nathan tidak lari. Ia memilih berdiri, menyampaikan suaranya, dan membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar nama di daftar pemain. Jika kita lihat lebih luas, perjuangan Nathan bisa menjadi inspirasi. Bukan hanya untuk pemain muda di tanah air, tapi juga bagi siapapun yang sedang mengalami keraguan dan tekanan dari sekelilingnya. Dunia memang keras, tetapi bagaimana kita bereaksi menentukan siapa kita sebenarnya. Nathan Joe Aon masih muda, perjalanannya masih panjang, dan mungkin hari ini ia dikritik. Tapi siapa tahu, beberapa waktu lagi, ia justru jadi salah satu pilar penting kesuksesan Timnas Indonesia. Sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan, dan kadang mereka yang diragukan justru jadi yang paling bersinar. Untuk semua netizen yang pernah mencibir Nathan, mari beri ruang untuk tumbuh. Kritik boleh, tapi jangan bunuh semangat. Dan untuk Nathan tetap terbang tinggi, Garuda selalu menyambutmu. Kapten Jack percaya, di ujung terowongan gelap selalu ada cahaya, dan cahaya itu akan datang bagi mereka yang terus berjalan, meski perlahan. Nathan Joe Aon bukanlah sekadar nama di jersey timnas. Ia adalah simbol harapan baru. Harapan bahwa anak bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia bisa bersatu dalam satu tujuan, mengharumkan nama Indonesia. Namun di balik gemerlapnya panggung sepak bola internasional, ada perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Ada malam-malam panjang saat Nathan harus berlatih sendirian, berusaha memahami taktik pelatih, memperbaiki performa, sambil mencoba menenangkan pikirannya dari tekanan sosial media. Tidak mudah menjadi pemain diaspora, apalagi ketika ekspektasi datang dari dua arah. Klub yang menginginkan konsistensi dan negara yang menuntut dedikasi. Banyak yang hanya melihat Nathan di layar kaca, di lapangan, atau lewat postingan media sosialnya. Tapi mereka tidak melihat perjuangan sunyi di balik layar.
Mereka tidak tahu betapa sulitnya menyesuaikan diri di negara asing, di mana budaya, bahasa, bahkan makanan pun berbeda. Seringkali Nathan harus belajar menahan rindu pada keluarga, pada Indonesia, hanya untuk mewujudkan satu impian, bermain untuk negeri yang dicintainya. Nathan sadar, kritik adalah bagian dari profesinya. Namun, ketika kritik berubah menjadi hujatan personal, ketika yang diserang bukan lagi performa, tapi identitas, integritas, dan niat baiknya, itulah titik yang menyakitkan. Tapi disitulah juga dia memilih untuk bangkit. Bukan dengan melawan, tapi dengan fokus, dengan latihan, dan dengan kesetiaan kepada cita-citanya. Ada banyak alasan mengapa seorang pemain tidak dimainkan oleh klub. Bisa karena strategi, rotasi, atau bahkan pertimbangan non-teknis. Tapi netizen kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa memahami konteks yang sesungguhnya. Nathan tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Ia hanya ingin diberikan kesempatan dan waktu. Karena ia percaya waktu akan menunjukkan kualitas sejatinya. Dan meski badai kritik datang silih berganti, Nathan tetap menjawab dengan ketenangan. Ia tidak terpancing, ia tidak membalas. Ia hanya terus berlatih, memperkuat fisik dan mental, serta menjaga semangat untuk terus menjadi lebih baik. Nathan juga punya mimpi besar. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah emas timnas Indonesia. Ia ingin suatu hari membawa Garuda terbang tinggi di kancah Asia, bahkan dunia. Ia ingin menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia, bahwa meskipun kamu lahir di tempat lain, darahmu tetap merah putih, hati kecilmu tetap pulang ke tanah leluhur. Dalam dunia yang semakin penuh tekanan sosial, sikap Nathan adalah pelajaran bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa yang terpenting bukan apa kata orang, tapi bagaimana kita menjaga komitmen, semangat, dan integritas. Bahwa dalam hidup, tidak semua orang akan mendukung kita. Tapi selama kita tahu siapa diri kita, dan untuk siapa kita berjuang, kita tidak akan kehilangan arah. Timnas Indonesia tidak hanya butuh pemain hebat secara teknis, tapi juga pemain dengan hati yang besar. Pemain yang bisa menahan kritik, tetap rendah hati saat dipuji, dan terus belajar dari setiap momen. Nathan adalah salah satunya. Captain Jack melihat Nathan sebagai representasi dari perjuangan generasi baru. Generasi yang tak kenal lelah, generasi yang berani bermimpi tinggi, dan generasi yang siap membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mungkin saat ini belum waktunya Nathan bersinar terang, tapi setiap bintang punya waktu untuk bersinar di langit malamnya masing-masing. Dan saat waktunya tiba, semua yang pernah meremehkan akan melihat bahwa dari badai hujatan itu, lahirlah seorang pejuang sejati. Untuk Nathan, teruslah melangkah. Untuk Indonesia, mari belajar mendukung, bukan menjatuhkan. Karena Garuda hanya bisa terbang tinggi jika semua anak-anaknya saling mengangkat sayapnya. Captain Jack, untuk Merah Putih, untuk para pejuang yang tak kenal lelah.